Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristiani. Para sahabat Sanggar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Paham dan Terampil Berliturgi yang diselenggarakan oleh Sanggar Bina Liturgi yang diasuh oleh Bapak Ernest Marianto. Dalam episode 11, kita berbicara tentang bacaan dan saat hening. Keduanya merupakan unsur penting, bahkan pokok dalam liturgi sabda. Kita mempelajari penataan bacaan misa dan bagaimana hubungan antara bacaan yang satu dan bacaan yang lain. Di samping itu, kita berusaha memahami saat hening, yakni pentingnya saat hening dan bagaimana melaksanakannya. Dalam episode 12 ini kita akan berbincang-bincang tentang Mazmur Tanggapan dengan Bapak Ernest Marianto selaku pengasuh Sanggar. Silahkan Pak Ernest. Terima kasih. Para sahabat Sanggar, Mazmur Tanggapan merupakan unsur penting, bahkan merupakan unsur pokok dalam liturgi sabda. Mazmur Tanggapan juga mempunyai makna liturgis dan pastoral yang sangat penting karena menopang permenungan atas sabda Tuhan dan membantu umat untuk menanggapinya. Demikian ditegaskan dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 61. Dari namanya jelas bahwa makna dan maksud Mazmur Tanggapan adalah menanggapi. Menanggapi apa? Menanggapi sabda Tuhan yang baru saja diwartakan. Dan tanggapan ini bukan dengan sembarang kata, tetapi dengan kata-kata Alkitab yang telah dipilih secara saksama oleh para ahli liturgi dan serba serasi dengan bacaan yang baru saja diwartakan. Oleh karena itu, kedudukan Mazmur Tanggapan sangatlah penting dan tidak dapat begitu saja diganti dengan nyanyian lain. Para sahabat Sanggar, coba kita perhatikan tampilan di layar. Itulah struktur Mazmur Tanggapan. Terdiri atas ulangan dan ayat. Di balik struktur ini terkandung maksud sebagai berikut. Pertama, ulangan merupakan kunci penafsiran atau pesan inti dari bacaan yang baru saja diwartakan. Ulangan ini juga dimaksudkan untuk membantu umat berpartisipasi aktif di dalam Mazmur Tanggapan. Entah dalam memuji, bersyukur, berdoa, merenung sesuai dengan Mazmur yang bersangkutan. Yang kedua, ayat-ayat dimaksudkan untuk memperdalam renungan atas sabda Tuhan yang baru saja didengar. Yang ketiga, dialog antara ayat dan ulangan antara pemazmur dan umat mau menggambarkan dialog antara Allah sendiri dengan umatnya. Terima kasih Pak Ernest. Apakah struktur ini mempengaruhi atau bahkan menentukan cara bagaimana Mazmur Tanggapan
harus dibawakan? Tentu saja. Pertama-tama harus dicampkan dialog antara ayat dan ulangan pemazmur dan umat harus ditonjolkan. Secara teknis, Mazmur tanggapan diatur sebagai berikut. Mazmur tanggapan muncul dari saat hening. Karena itu, peralihan dari saat hening ke Mazmur tanggapan harus dilaksanakan dengan tenang. Tidak terburu-buru. Juga tidak perlu ada pengumuman, misalnya ulangan Mazmur tanggapan, puji syukur nomor sekian. Tidak perlu. Maka umat sebaiknya menghafal ulangan Mazmur tanggapan. Karena pada saat ini bukan waktunya untuk membaca dari buku atau membalik-balik teks. Kemudian dengan tenang pemazmur berjalan menuju mimbar atau tempat lain yang cocok. Lalu membuka buku Mazmur dengan tenang. Jangan terburu-buru, tetapi bukalah buku Mazmur dengan tenang. Sesudah intro dari organis, dengan mantap pemazmur melantunkan ulangan dan kemudian umat menirukannya. Lalu pemazmur melakukan ayat-ayat dan sesudah setiap ayat umat melantunkan ulangan. Tadi Pak Ernest mengatakan bahwa Mazmur tanggapan muncul dari suasana hening. Artinya, sebelum Mazmur tanggapan ini ada saat hening yang memisahkan bacaan pertama dan Mazmur tanggapan. Dan dalam tayangan episode yang lalu ditekankan bahwa saat hening ini sangat penting. Tapi kok di gereja saya tidak begitu ya Pak? Tidak ada saat hening. Biasanya sudah bacaan pertama langsung Mazmur tanggapan. Berarti ini harus diperbaiki. Saya akan minta kepada seksi liturgi untuk memperhatikan hal ini. Sekarang bagaimana kalau kita memberi contoh melakukan Mazmur di atas? Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Usul yang baik. Mari kita coba. Pertama-tama, pemazmur harus mengangkat ulangan dengan mantap dan meyakinkan sesuai dengan jiwa teks. Sehingga umat dapat mengulanginya dengan penjiwaan yang sama. Teks ini berbunyi, berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Jiwa atau roh dari teks ini adalah bahagia. Bahagia. Maka suasana bahagia harus terungkap dalam mimik, dalam nada suara, dalam tempo, dalam irama pemazmur menyanyikannya. Lalu umat dapat mengulangi seperti pemazmur menyanyikannya. Alangkah indah dan bahagia kalau sekian banyak umat melantunkan berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan dengan jiwa, dengan penghayatan yang penuh kebahagiaan. Tidak jarang saya menemukan pemazmur yang menyanyikan ulangan ini sebagai berikut. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
Tuhan. Tidak bahagia. Berat nyanyinya, lambatnya, ekspresi kebahagiaan tidak ada. Artinya cara menyanyi seperti itu tidak sesuai dengan teks ini. Tidak mengungkapkan roh dari kalimat ini. Mari kita coba. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Beda kan? Lebih tampak kebahagiaan. Mari kita ulang bersama-sama. Coba. Para sahabat Sanggar ikut menyanyi bersama saya. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Bagus. Para sahabat Sanggar, mari kita nyanyikan bersama Mazmur tanggapan ini. Ulangan dengan satu ayat. Saya akan menyanyikan ulangan, kemudian kita ulang bersama-sama. Lalu saya minta tolong Bu Floren untuk menyanyikan satu ayat. Lalu kita nyanyikan lagi bersama-sama ulangannya. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Para sahabat Sanggar, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami mengenai Mazmur tanggapan. Kita bersyukur boleh memahami hakikat dan pentingnya Mazmur tanggapan. Di samping itu kita juga mendapat pelajaran bagaimana membawakan Mazmur tanggapan secara benar. Artinya, sesuai dengan jiwa dan roh teks Mazmur tanggapan. Dengan demikian, kita semakin paham mengenai Mazmur tanggapan dan semoga kita semakin terampil pula melaksanakannya. Sanggar Bina Liturgi membuka kesempatan untuk tanya jawab. Anda dapat membuat pertanyaan dalam bentuk rekaman video dan kirimkan video itu ke Sanggar Bina Liturgi melalui saluran-saluran yang ditampilkan di layar ini. Silakan, kami tunggu. Jangan lupa subscribe. Kalau Anda belum punya waktu longgar untuk menonton seluruh tayangan ini, sekurang-kurangnya bukalah sebentar dan subscribe. Baru kemudian menonton seluruh tayangan kalau waktu sudah senggang. Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristiani. Tuhan memberkati.